Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, sahabat pemirsa Barna TV. Kali ini kita melakukan wawancara dengan Bapak Laksamana Muda Purnawirawan Fritz Mantili. Beliau adalah mantan Gubernur Akademi Angkatan Laut yang bermarkas di Surabaya. Kita sengaja ngambil background ini gambar kota Surabaya, dan beliau juga adalah sebagai pernah menjadi Ketua Komisi Pacu PP Pordasi, dan juga kalau pemirsa mengetahui atau pernah melihat sejarah pemenang Indonesia Derby pada awal-awal kejuaraan Indonesia Derby tahun 1974, di situ ada kuda Priang. Breedernya itu adalah Bapak ACZ Mantili, adalah orang tuanya Pak Fritz Mantili ini. Beberapa kali, kalau catatan saya ada sekitar 3, yaitu kuda Priang, pemenang Derby 1974, lalu ada Valencia, dan ada kuda Bayu Kartika. Itu peternaknya atau breedernya itu adalah keluarga besar daripada Pak Fritz Mantili, ayah beliau lah, seperti itu. Apa kabar Pak Fritz Mantili? Baik, Pak, ya? aman. Alhamdulillah. Pak, ini kita berbincang santai. Ada sesuatu yang menggelitik saya. Kenapa sih di Indonesia itu untuk pacuan kuda Thoroughbred tidak bisa berlangsung secara baik seperti di luar negeri? Lalu saya mendengar bahwa ada asosiasi yang namanya ITA, singkatan daripada Indonesian Thoroughbred Association, gitu kan, disingkat ITA. Kalau ITA di tempat saya itu tetangga saya, Pak. Ini gampang banget ini, jadi mengingatnya ITA, Indonesian Thoroughbred Association. Apa Pak latar belakangnya ITA itu, Pak? Baik, ya bahasa Indonesia ATI, Asosiasi Thoroughbred Indonesia. Oh gitu ya. Tinggal dibalik. Oh, ya, Oke. Latar belakang begini. Di tahun 70 kita pernah ada Thoroughbred di Pulau Mas. Pacuan Thoroughbred. Dan tahun berapa? 70 berapa? 70 ke atas. Oke. Nah, itu pada zaman gubernurnya Bapak Ali Sadikin. Oke. Thoroughbred itu didatangkan oleh grup Australia. Mereka bikin setiap minggu ada pacuan, kira-kira 10 race, dan ada betting. Bukan gambling ya, betting. Tadi yang disebut totalisator ya Pak ya? Nah, ada pakai totalisator terpimpin, dan itu pemasukan. Kuda-kuda menang itu bisa menjadi, kalau dia menang, hadiahnya sudah bisa membiayai kuda-kuda ini selama dia berpacu. Oke. Kenapa? Karena hadiahnya cukup besar untuk, boleh bilang, kuda makan kuda, bukan kuda makan pemilik, ngerti tidak? Gitu. Ya. Jadi kuda menghasilkan. Make money ya Pak ya? Make money. Ya. Oke. Kemudian di sisi peternakan, kuda pejantan yang hebat didatangi oleh pemilik betina, itu juga make money. Dengan stud fee yang sedemikian. Nah, make money itu sendiri datangnya dari mana? Apa kayak dulu pernah istilahnya ada toto gitu, bukan? Totalisator. Toto itu singkatan dari totalisator. Ya, bahasanya kadang-kadang bilang toto, tapi itu totalisator. Oke. Jadi computerized, orang pilih ada win, ada quinella, ada trial, macam-macam. Apa bedanya betting ya? Sama gambling? Nah, kalau menurut orang kuda, orang yang penggemar kuda, kalau betting, kita memilih satu kuda untuk kita bertaruh, ya, itu kita mesti lihat turunan apa, siapa yang piara, ya toh, terus jokinya bagaimana, terus kondisi kuda sendiri. Jadi kuda kalau kondisi bagus kelihatan,
Berarti ada analisanya. Analisa tajam sekali untuk mengetahui siapa yang mau menang. Kalau gambling, Kalau gambling kayak roulette, putar aja putar nomor tanpa itu nomor kena ya, Ya. depends on luck. Oke. Tergantung kita mujur atau tidak. Oke. Apa mau analisa itu tidak Ya. bisa. Nah, setelah ada pacuan kuda Thoroughbred di Pulau Mas, Nah. lalu apa berikutnya, Pak? Thoroughbred di Kepulauan Mas mungkin sampai 77 atau 79 ya. Oke. Ada undang-undang anti judi, dianggap judi dan stop. Bukan cuma pacuan, highlight, terus ada pacuan anjing itu loh, greyhound. Oh ya, oke. Itu kan hilang semua. Oke. Termasuk yang kasino di Jakarta, Ya. di Jakarta itu ada tuh. Nah, oke. Itu semua hilang. Hilang, Ya. oke. Di kita sayangkan bahwa karena kita punya totalisator itu tidak persis sama dengan gambling. Gambling main kartu, ya itu betul-betul judi. Tapi kalau ini kita bilang betting, bertaruh. Sepak bola main, iya toh. Kita bertaruh nggak? Banyak yang bertaruh ya. Ya, berdasarkan analisa. Analisa. Ya, lalu setelah itu dampaknya apa ketika Nah. itu tidak boleh? Itu tidak boleh. Pacuan jalan terus karena penggemarnya sudah banyak Ya. dan seneng kuda, mereka jalan terus dengan kuda poni. Kuda poni. Kuda poni itu G1, G1, dan G2. seterusnya. Iya, G1, G2 dan seterusnya. Terus kami bicara-bicara dengan ketua itu, dengan beberapa pemilik-pemilik, bagaimana kalau kita tetap mengadakan pacuan Thoroughbred. Makanya tiap kali ke Jurnas ada kelas Thoroughbred. Iya, kelas Thoroughbred. Dan satu waktu kita mau breed Thoroughbred. Kenapa? Maksudnya beternak. Ternak Thoroughbred. Oke, kenapa, Pak? Jadi di Asia Tenggara ini, di Singapura ada tiap minggu 2 kali pacu. Di Oke. Singapura ya. Nah, kalau kita satu hari pacu dia 15 race, 10 kuda itu 150 kuda. Kalau 2 kali berarti 300 kuda. kuda. Untuk Satu minggu 2 kali. 2 kali. Itu di Singapura ya? Singapura. Oke. Termasuk di Hong Kong. Itu 2 kali. Mereka perlu kuda berapa? Hitung-hitung kalau untuk 1 kali 1 minggu paling kurang kita harus punya 600 kuda. Ya. Kuda yang lari under training, kuda yang istirahat, dan kuda lari minggu ini, minggu depan tidak akan lari kan. Oke. Jadi 150 ini lari, dia akan istirahat. Oke. Kuda 150 lagi yang lari. Lari. Mungkin 2 minggu kemudian baru yang 150 dan tidak semua. Jadi demikian kalau 1 minggu 1 kali, 1 bulan 4 kali. 4 kali 150 Oke. sudah berapa? Jadi kuda di Singapura itu ada 600 kuda yang under training tiap bulan 2 kali pacu. Kalau Malaysia 1 kali pacu, anggaplah ya 600 juga. Di Malaysia 1 bulan 1 kali. 1 kali. Mereka pindah-pindah di Kuala Lumpur, terus Johor, pindah-pindah Ipoh. Tapi 1 minggu 1 kali. Di Malaysia juga totalisator, Pak? Di Malaysia ya totalisator. Oh gitu? Ya. Oke. Tapi terbatas kan? Saya lupa ya. Malaysia totalisator atau totalisator tertutup. Mungkin cuma di totalisator di sana di Genting Island. Di sana kan boleh judi, tapi di Genting Island. Oke. Kalau Malaysia. Singapura Bebas. terbuka ya, Terbuka. bebas ya. Terbuka. Oke. Ya. Terus? Nah, kemudian kita hitung Malaysia 1 kali itu. Anggaplah 1 minggu 1 kali berarti 1 bulan 600 kuda. Kalau Singapura berarti kali 2. 1.200 yang under training. Terus Malaysia 1 kali. Hong Kong ada 2 pacuan. Satin dengan Happy Valley kalau tidak salah. Apa Pak itu satin? Pacuannya. Pacuan. Maksudnya? Gelanggang. Oke. Masing-masing itu 2 kali dalam 1 minggu. Jadi 4 kali 1 minggu kan? Oh gitu.
Itu di Hong Kong. Oke. Kemudian di Macau, mungkin di Macau juga 2 kali. Terus di Filipina 1 kali. Kalau kita jumlah ini di ASEAN saja ini ada sekitar 6.000 ekor kuda siap lari. Kebutuhan kuda pacu. untuk berpacu. Ya, thoroughbred semua. Thoroughbred semua. Nah, Ya. sebab di sana hanya thoroughbred mereka. Di dunia ini pacuan thoroughbred itu yang paling apa namanya. Nah, kalau kuda 6.000 itu yang siap lari, berarti yang istirahat ada sebagian. Artinya mereka tiap bulan atau tiap tahun bawa kuda dari mana? Rata-rata Australia dan Selandia Baru. Kenapa Indonesia tidak bisa mensuplai kuda pacu? Mengambil posisi itu ya. Iya, mereka beli di sana kan mahal. Mungkin beli di Indonesia jarak dekat. Nah, kita breed atau kita ternak thoroughbred. Emang bisa Pak Indonesia melahirkan kuda-kuda thoroughbred? Kenapa tidak, Pak? Saya kasih contoh. Saya bilang sama Pak teman-teman, kuda saut yang G4 lari di pacuan ini, di kepacuan Pulau Mas. Pulau Mas. Keadaan Pulau Mas yang perawatan yang tidak istimewa, itu bisa lari 2000 meter 2 menit 06. Oke? Oke. Di Amerika tahun 50-an yang menang Kentucky Derby itu 2000 2 menit dalam kelas 2000 meter 2000 210 208. tuh. Ya, Berarti hampir sama ya. malah saut kadang-kadang lebih bagus. Lebih menang ya kalau Iya. hitungan waktu ya. Iya. Waktu pada jarak yang sama. Memang setiap pacuan beda-beda toh, iya toh. Di sana ada pacuan rumput, ada pacuan pasir, ada mereka blender. Tapi kemampuan kita dengan G4, G5 aja sudah bisa 2 menit 06. Sayangnya 08. kuda poni itu Tidak boleh. Tidak boleh. Ya. Oh, Lah, itu latar belakangnya sehingga iya. kita perlu melahirkan Thoroughbred. thoroughbred di Indonesia gitu ya. Nah, di apa namanya, di pacuan-pacuan di luar negeri itu kan ada macam-macam pacuan, grup 1, grup 2, grup 1, grup 2, ada apa namanya. Yang grup-grup ini hadiah besar apa namanya, sudah kuda-kuda khusus. Tetapi sepanjang pacuan dia harus bikin 15 pacu, 10 ekor jadi 150 kan. Nah, itu grup 5 atau kelas 5 itu kan kita bisa supply dari sini. Ya grup yang di bawah. Yang di bawah. Yang di Kita bawah. kalau ada yang bisa naik di atas, kelas atas oke, ya toh. Tapi di grup bawah kan mereka perlu jumlah untuk memenuhi tiap race ada 10 atau 15 ekor. Masalahnya breeder kita Ya. yang ada di Indonesia Ya. mampu nggak Pak menciptakan itu? Artinya mampu bukan dari hanya sisi populasi ya, tetapi persaingan tentu adalah dengan kuda-kuda hebat gitu ya yang pernah ada di Indonesia bisa Nah, nggak melahirkan itu? Ini contoh. Beberapa pemilik mendatangkan kuda hebat-hebat, turunan hebat, seperti Misalnya? Monaco Consul dari Pak Oke, Irfan. oke, Pak Irfan, Itu ya. menang Derby Victoria, hebat sekali. Grup one. Terus apa namanya, Pak Emil Karim, dia bawa kuda, dia beli dari kandang Darli milik apa namanya, Sheikh Al Maktoum dari Dubai. Iya, Keninsky milik Keninsky juara sprint punya Pak Hartono Eclipse. Keninsky itu juara sprint. Anak-anaknya kan lagi bagus. Iya. Nah, apa tidak mungkin kita menciptakan kuda thoroughbred yang untuk memenuhi kelas 5? Pasar, Pak. Cuma orang nggak sadar. Mereka main G dan kalah 1 tahun ratusan juta dia buang. Ya, artinya bahwa ada keniscayaan kebermanfaatan Ya. dari adanya pacuan kuda kelas poni ini ya, Ya. bahwa yang sia-sia gitu kan ya, artinya Menurut saya- hebat apapun Iya. kuda poni tapi tetap tidak bisa bertanding di luar negeri itu Ya. mungkin ya Pak. Iya, begitu. Yang bisa adalah thoroughbred yang sudah register. Itu makanya kita mendirikan apa namanya, stat book
Indonesia yang dikelola oleh Pak Irfan Melayu, supaya kuda-kuda kita thoroughbred bisa dilelang di sana, bisa lari di sana dan sebagainya. SBI Indonesia apa sudah Pak? Sudah diakui oleh SBI Internasional atau Stadbook Internasional? Ini kan baru didirikan. Menurut Pak Pak Irfan sudah dilaporkan. Menurut saya mesti kita ke conference dulu. Conference breeder conference. Tiap kali ada konferensi ARF itu ada konferensi khusus untuk Stadbook. Pembukaan tuh hari pertama tuh Stadbook bikin. Saya dengan teman-teman dengan adanya ITA ini, kita dirikan 2013. Oke. Kita bukan 2011. 2012 kita berkunjung ke ARF di Istanbul. Oke. Di sana kita diakui, saya mesti pidato. Waktu itu ada buku dan sebagainya. Terus kedua kita ikut di Hong Kong. Sesudah di Hong Kong sekali di Mumbai. Pak Agam ikut di Mumbai. Oh, ke Mumbai ya. Kalau yang di Istanbul cuma 3 orang. Rencananya ada 12 tapi yang lain mundur. Apa misinya Pak? Untuk memperkenalkan Indonesia juga ada thoroughbred bisa ikut. Gitu. Emang dari sisi populasi kita belum. Kita bicara saat ini, emang sudah banyak Pak? Kita belum, tapi kita ke sana. Oh gitu. Kita akan ke sana. Kita ajak teman-teman, ayo breed thoroughbred, yuk punya pasar di sana. Kalau satu aja menang, hebat. Dan kenyataannya sudah ada kan Pak? Nah, sudah ada, tapi seperti Pak Edi, Pak Untung itu is leading the way now from Charisma. Lerner getting into work and Charisma now ambles up on the outside of Lim's Dream. A gap back to Starlight, Mackham Lad, Grand Kunter all running on. Charisma taking over from Lim's Dream and coming down to the line. The Frenchman and Charisma are going to take it out. Mark Lerner gets a well-deserved win here aboard Charisma. He continues on his wonderful resume. Beats home Lim's Dream. Mereka sindikat. Di sini belum mengenal sindikat. Jadi satu kuda dimiliki oleh 3-4 orang. Konsorsium lah ya. Nah, semacam itu tapi dalam lingkup lebih kecil. Ya. Itu mereka beli kuda di Australia, larikan di sana di Singapura. Namanya Bahana, itu kita 3 tahun lalu. Ya, menang terus. Bukan menang terus, menang pada pacuan hadiah besar. Singapore Gold Cup. With 300 metres to go, Bahana still led. Time Odyssey not too far away. It's Bahana from Time Odyssey. Majestic moments. Keshwan Newlands and Mr. Spielberg further out. Bahana still led the Gold Cup with about 100 metres to go. Time Odyssey trying very hard, but it's Craig Williams in front on Bahana. Blue Sweet out wide flying, but Williams has won it on Bahana. Bahana wins the Gold Cup. Second, very close there. We've got Blue Sweet and Time Odyssey close up, and Newlands further out with also Laughing Gravy. Oh gitu, menang ya? Itu hadiahnya itu 13,5 miliar. Kalau diterjemahkan ke rupiah 13,5 miliar. 13,5 miliar. Itu dibagi-bagi sama juara 2-3 separuh, iya, sampai juara 5. Berarti separuhnya lah ya. Separuhnya milik Dahana. Sebelumnya ada kuda saya lupa namanya, mereka menang di pacuan biasa hanya 60.000 sin dolar Singapura. Itu sudah 1 tahun dia tidak bayar fee lagi karena taruh di sana profesional kan. Di sana profesional. Kita pilih pelatih, kita bilang kita boleh taruh kuda, bayarnya berapa, sekian tiap bulan. Kalau tidak salah sekitar 16 juta ya. Tanya Pak Edi tiap bulan. Tapi kalau dia menang sudah 1 tahun tidak bayar lagi. Ya, kuda makan kuda dari menang itu ya. Iya. Mereka sudah teratur. Seperti kita waktu Pulau Mas, waktu Australia pegang itu Jakarta Racing Management, JRM, Jakarta Racing Management, itu seperti itu. Sudah pernah terjadi di Indonesia ya, waktu dipegang oleh JRM. Ya, betul sekali. Cuma kita mau bikin di sini masih terhalang ya macam-macam. Nah, kita mau kembalikan seperti itu, seperti di di Pulau Mas zaman JRM, sehingga kita bisa go internasional Pak.
Ya, atau alternatif lain karena memang undang-undang mengatakan begitu, tidak boleh totalisator gitu kan. Ada juga cara begini Pak, kita larikan kuda seperti Cina, dia tidak boleh judi, dia lari di sini, pejudi itu judi di Singapura, jadi bisa pakai computer link. Nah, seperti kalau Bapak ke Singapura atau ke Hong Kong, kuda sudah lari di antara itu, wah kita lihat mereka rame-rame di TV. Pacuan dari London diputar di sini, ditaruh di sini. Oh, bisa dengan bisa apa nih ya, betting di situ. Berarti yang judi orang sana lah ya. Bapak di Hong Kong bisa judi yang di London. Jadi loket buka, London mau lari pacuan ini, mereka pasang. Ya. Kalau menang ya bandar bayar. Ya. Padahal larinya di sana. Ya. Ya. Saya pernah Pak di India, saya bilang sama driver, coba bawa saya hari Minggu itu, hari pacuan, bawa ke pacuan. Dia bawa, saya duduk, saya juga bodoh, pegang racebooknya, enggak baca betul tulisan India kan, kita enggak bisa baca. Saya lihat orang banyak totoan, wah toto mereka, wow, rame, mereka lihat di TV. Saya tanya, kenapa di situ? Mana kudanya? Oh, kudanya di Bangalore Pak. Kita di Bombay, mereka datang hadir di pacuan hanya untuk bertaruh kuda yang lari di Bangalore, ratusan kilometer. Ya, tapi masalahnya Pak Fritz, itu kan alam Indonesia tidak mendukung suasana seperti itu kan gitu ya. Mungkin salah satu yang menjadi kendala belakang adanya ITA itu supaya memang teman-teman bisa memelihara kuda itu bisa make money gitu kan ya, pacuannya di luar negeri. Mungkin seperti itu kali ya. Yes, sudah terjawab itu latar belakangnya. Nah, masalahnya kalau dibandingkan Pak, memelihara kuda Thoroughbred sama kuda pacu Pontianak, itu kira-kira biayanya seperti apa perbandingannya Pak? Hampir sama Pak. Oh, hampir sama ya? Iya, kalau kita piara kuda betina, bandingkan dengan kuda pacu yang under training, poni under training, besar sana biayanya. Oh gitu malah? Iya, hampir sama, boleh bilang sama lah. Boleh tanya nanti kalau ke stable mana berapa tuh biaya untuk piara Monaco Konsul umpamanya, atau ke Emil itu Lord Langley itu. Karena mungkin nggak ada perbedaan pakan kali ya, sama aja kan. Mereka kuda poni kan juga sama pakannya kan. Para pemilik yang stable besar, mereka import. Makanan impor sama dengan yang dimakan di Amerika. Iya, berarti memang tidak beda sama sekali. Tidak beda. Iya. Lalu apa yang kira-kira bisa Bapak sebagai Ketua Umum ITA, Indonesian Thoroughbred Association ini, yang bisa diharapkan kepada para peternak-peternak yang ada di Indonesia? Apa Pak kira-kira bisa disampaikan? Kita mengharapkan orang beternak thoroughbred, karena kita kalau mau go internasional hanya dengan thoroughbred. Kemudian pasar di ASEAN dengan jumlah yang saya bilang tadi terbuka. Tidak harus cari kuda yang istimewa, jago-jago yang itu. Yang kelas-kelas 5 saja itu sudah harganya sudah, selama ini kan mereka beli dari Australia, New Zealand, mungkin dari Afsel, jarak jauh, mahal. Iya, kalau dari Indonesia, kalau kita mau pacu di Singapura, kita kalau pacu di Manado lebih jauh daripada kita dari Jakarta ke Singapura. Jauhan ke Manado ya? Jauh ke Manado. Hitung, lihat petalnya. Oke. Nah, ketersediaan kalau kuda thoroughbred yang lahir di Indonesia, apalagi sekarang banyak kuda-kuda top yang masuk ke Indonesia, termasuk Monaco Konsul, Keninsky, terus Lord Langley, itu Albrecht, itu bagus-bagus kan ya Pak, punya prestasi. Di Manado ada kuda yang istimewanya begini, kakak kuda itu namanya Mose.
Mose satu induk satu bapak dengan Black Caviar, juara Black Caviar. Australia, Oke. yang kira-kira 20 kali menang, tidak pernah kalah. Sekarang sudah diternak, kuda betina. Itu adiknya langsung ada di Manado. Oh gitu. Iya, Dia Thoroughbred murni ya. thoroughbred murni, dia impor Jantan, dari ya? sana. Jantan. Jadi pejantan sekarang. Oh, itu masih ada sekarang. Ada. Nah, sekarang masalahnya kuda Thoroughbred betinanya ada nggak Pak stoknya di Indonesia? Beberapa tahun lalu Pak Edi Sadak bawa 3 atau 4 ekor betina, turunan bagus-bagus lagi. Jadi kita kalau mau lihat thoroughbred, ada pedigrinya atau silsilanya, kita pelajari Pak. Kita pelajari. Banyak orang Indonesia harus pelajari bagaimana beternak, termasuk yang saya singgung tadi waktu kita ngobrol, inbreeding kuda jago itu terjadi di ternak-ternak internasional. Jadi kalau ada kuda bagus jago, itu turunannya, Lord Derby bikin Diomed, anaknya kawin dengan Diomed yang betina lain, dikawin, dapat anak jago lari dan jadi pejantan istimewa. Kalau di Singapura itu juga ada kelas derby ya Pak ya? Ada. Kelas derby apa namanya kalau di Singapura? Derby, kelas derby Singapura, Derby Singapura. tetapi mereka derbynya 4 tahun, Oh, umur 4 tahun, ya. kok beda Pak? Ya aturan setempat. Aturan setempat. Padahal Iya. kalau mengacu kepada derby Amerika 3 tahun, 3 tahun. Eropa 3 Australia. tahun, Australia 3 tahun. Tuh, berarti hanya Singapura ya? Kayaknya begitu, atau kita tidak tahu tempat lain. Singapura 4 tahun. Oh, Singapura 4 tahun. Jadi saya pernah kenal di Malaysia, trainer wanita. Dia menang, dia perlihatkan fotonya, menang kuda di derby Singapura dengan kuda yang umur 4 tahun. Baru saya tanya, oh, di sana bukan 3 tahun, 4 tahun. Nah, kalau begitu kita kadang-kala tidak tahu toh kenapa ada istilah derby kan gitu ya. Iya. Mungkin para pemirsa Barna TV juga ya tahu kejuaraan Indonesia derby. Sebetulnya derby itu sendiri apa sih Pak kisahnya? Ya, di tahun 1800-an ada seorang peternak namanya Lord Derby, orang Inggris. Lord Derby membuat beberapa cara beternak seperti inbreeding, ada line breeding, ada cross breeding. Nah, dia terkenal dengan cara breeding sedemikian rupa, mempertahankan kuda pacu yang cepat dan punya stamina bagus, dikawinkan demikian rupa sehingga ini dipertahankan ke anak-anaknya. Waktu itu sudah ada thoroughbred. Itu thoroughbred. Sudah thoroughbred berarti ya? Sudah thoroughbred. Ini bicara thoroughbred. Ya kita tahu bahwa katanya untuk ras kuda thoroughbred itu sendiri campuran dari Arab. Sebelumnya itu berarti ya? Di Inggris ya, di tahun 1690-an sudah ada mereka punya kuda pacu lokal, terus didatangkan pejantan dari Arab. 3 terkenal tuh, Bayerly Turk, Godolphin Barb dengan Darley Arabian. Itu Lord Derby. Jadi mereka banyak Lord, Duke dan sebagainya ya. Okay. Nah, kalau mereka ke Timur Tengah dulu ada perang juga di sana. Mereka bawa pulang kuda-kuda itu. Bayerly Turk, kuda Arab dari Turki. Oke. Terus Lord Derby, ini namanya orang Inggris ini, dia bawa kuda dari Arab. Sama yang satu tadi Lord Derby, Godolphin dengan Bayerly Turk. Tiga pejantan ini dikawin-kawin ternyata menjadi anaknya jago-jago. Menang-menang. Itulah yang menjadi cikal bakal daripada kuda ras thoroughbred. Sebenarnya sebelumnya sudah ada, tapi mereka terus
mengharumkan ini Thoroughbred punya nama. Sebelumnya itu sudah ada dari tahun 1600 mereka sudah. Sedangkan Darley Arabian datang mungkin 1700-an. By the Turks 1690-an. Beda-beda waktu mereka bawa sana. Ya, akhirnya, ada bukunya, Pak. Ya, akhirnya ditetapkan pada tahun 1800-an tadi yang ada terkenal ya, dengan kuda-kuda itu namanya Derby, Lord ya, Derby, Lord ya. Derby itu. Nama Lord Derby diabadikan untuk kuda umur 3 tahun. Okay. Ada Kentucky Derby, ada Philadelphia Derby, di mana-mana namanya Derby itu ambil dari Lord Derby yang peternak Inggris itu. Sehingga pada saat itu dikenal sebagai rumpun baru untuk kuda Thoroughbred gitu ya Pak, sejak saat itu? Bukan, sebelumnya sudah ada. Dan mereka register. Nah, Lord Derby kemudian mungkin 200 tahun sesudah tercipta itu, kuda Thoroughbred dari 1600 sudah ada. Oke. Ya, terus maka di situ untuk mengenang jasanya Lord Derby itu diadakan pacuan kuda Derby pakai namanya dia. Ya. 3 tahun pacu namanya Lord Derby, jadi pacuan Derby. Oke. Dan Derby itu di mana-mana, Pak. Di Inggris Epsom Derby. Di Amerika hampir tiap kota yang itu, Philadelphia Derby ada, terus Kentucky Derby ada. Oke. Begitu. Ya, kembali ke Singapura, Pak. Kalau di Singapura itu sendiri, kalau bukan kelas Derby gitu ya, kan kalau di Indonesia kan kelas ketinggian. Kalau di sana apa Pak? Kelas handicap atau apa? Kelas dari Derby? Kalau begini, kalau ada kelas 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun sendiri. Kelas 2 tahun sendiri. Terus kelas 3 tahun yang kelas Derby itu. Terus ke 4 tahun ke atas baru ada 4 years and older horse sampai 5 tahun dan sebagainya. Di sana untuk jadi keseimbangan, kuda yang menang pacu lagi dapat handicap. Kuda yang kalah-kalah mungkin dikurangi. Dan kuda betina dan kuda jantan aja beda 1 kilo kalau tidak salah. Oh gitu. Untuk membedakan bahwa itu grup 1 gitu kan? Ya. Dan ada grup 2 gitu. Ya. Apa dari apa? Tergantung mereka punya rekor. Rekor berapa kali menang. Masuk ke grup 1. Naik ke grup 1. Di situ biasanya grup 1 itu hadiahnya 500.000 US dollar ke atas. Terus yang grup 2 disikar di bawah itu, grup C lebih baik di bawah 200 mungkin grup 3. Terus ada lagi listed. Jadi mereka punya perlu dipelajari, tapi ada tingkatannya, Pak. Oke, Pak. Andai kata para breeder di Indonesia, para peternak kuda yang ada di Indonesia ini mendengar himbauan daripada Pak Fritz Mandiri, kira-kira kapan kira-kira harapan daripada ITA ini bisa tercapai berapa puluh tahun ke depan supaya kita ini benar-benar bisa mengekspor atau kuda bikinan Indonesia, Thoroughbred Indonesia lalu dilarikan. Kalau saat ini kan saya melihat kan masih kuda dari luar, katakanlah Pak Edi Sada, Pak Untung gitu kan. Beli dari luar. Iya, breedernya di luar kan. Iya. Nah kalau harapannya daripada itu kira-kira berapa puluh tahun lagi supaya breeder ini Thoroughbred Indonesia lahir di Indonesia dan ikut pacuan di Singapura misalnya? Susah saya menentukan kapan. Ya tergantung para breeder mau ternak Thoroughbred. Dia bisa sekarang ini sudah bisa bawa ke Singapura karena kita punya statbook diakui di sana. Di Singapura? Di internasional. Oh, di internasional. Maksudnya statbook Indonesia tentang kuda Thoroughbred itu? Ya, kalau menurut Pak Irfan dia sudah laporan kemana gitu. Cuman saya himbau beliau hadir di conference ARF yang selalu ada statbook conference di situ. Iya. Baik Pak, ini pengetahuan yang luar biasa pemirsa Bana TV. Mudah-mudahan ini bisa menjadi sebuah hasanah ya untuk memajukan
kuda di Indonesia atau untuk mengembangbiakkan kuda-kuda yang Indonesia, baik itu adalah kuda Thoroughbred Indonesia ataupun kuda-kuda pacu lainnya, supaya memang kedepannya komunitas pacuan kuda yang ada di Indonesia makin maju, Pordasi juga makin maju. Terima kasih banyak ini Pak Terima kasih. atas waktunya. Sehat selalu Pak Fred. Terima kasih. Terima sekali kasih. lagi. Sehat selalu ya Pak. Terima kasih. Terima kasih pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, and share Bahana TV. Semoga Bahana TV bisa menjadi ajang silaturahmi para pecinta kuda pacu di seluruh Indonesia, sekaligus menjadi media komunikasi antara para pengurus Pordasi dengan para anggotanya, baik pusat maupun daerah di seluruh Indonesia. Sukses teman-teman komunitas berkuda se-Indonesia. Mari kita tonton Bahana TV. Jangan lupa like, komen, share, subscribe. Hai konco-konco, tonton ya Bahana TV. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Mari rekan-rekan semua lihat Bahana TV. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share.